Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, semester 5 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia. Oke, pada kali ini pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, saya ingin menjelaskan Education System in France atau sistem pendidikan yang ada di negara Prancis. Oke, check it out. Kita masuk ke topik yang pertama. Sebelum kita mengenal sistem pendidikannya, tentu kita harus mengenal negaranya, ya kan? Oke, jadi negara Prancis merupakan salah satu negara di benua Eropa yang menjadi pusat model dunia, karena di Prancis tersebut itu lahir desainer-desainer terkenal, baik desainer baju, desainer parfum, karena semua terkenal, dan karya-karya seni yang lainnya. Saat ini negara Prancis merupakan salah satu negara terfavorit untuk pendidikan. Kenapa? Karena konon katanya negara Prancis tersebut memiliki biaya pendidikan yang relatif rendah. Tetapi walaupun memiliki biaya pendidikan yang relatif rendah, negara Prancis merupakan salah satu termasuk negara yang untuk menyelesaikan jenjang pendidikan itu sulit atau rumit gitu kan. Kenapa? Kita jelaskan ya kan. Dan tercatat ada sekitar 300.000 orang mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu di negara Perancis. Oke, lanjut kita ke berikutnya, yaitu sejarah pendidikan Perancis. Nah, era modern pendidikan Perancis dimulai pada akhir abad ke-19 ya. Nah, masuk kita pertama itu pada eranya Napoleon Bonaparte. Jadi waktu era Napoleon Bonaparte, Napoleon memulai atau membuat sebuah universitas Prancis dan sistem pendidikan menengah. Jadi waktu masa Napoleon tersebut, dia baru membuat universitas dan sekolah menengah atau SMA di Indonesia. Kemudian pada masa berikutnya itu pada bantu Denis Guizot, yaitu salah satu menteri pendidikan Prancis, itu memulai sistem pendidikan dasar atau membentuk suatu sistem pendidikan dasar, atau di Indonesia biasa disebut SD. Nah, dengan bertumbuh pesatnya pendidikan di Prancis dan tingginya juga agama itu kan, peran agama di negara Prancis itu agama Katolik. Jadi di sana waktu itu ada suatu pertempuran sengit yang terjadi. Itu apakah orang-orang gereja, yaitu para pendeta, ikut serta dalam mendidik generasi penerus bangsa tersebut. Nah, jadi sangat terjadi sebuah konflik. Nah, kemudian diselesaikan pada masa Menteri Julius Ferry. Di sini bahwa pendidikan itu diserahkan ke semuanya kepada negara atau kepada politik. Jadi para pendeta tidak berhak ikut campur. Dan pada masa Julius Ferry ini juga, itu pada tahun 1841, dia mewajibkan seluruh anak-anak mulai dari umur 16 sampai 12 tahun wajib untuk mengikuti sekolah atau wajib sekolah gitu kan, dari umur 16 sampai 12 tahun. Lanjut kita ke subtopik yang kedua, itu peringkat pendidikan Prancis. Nah, pendidikan tinggi di Prancis ini diselenggarakan dalam 3 tingkatan ya, yaitu lisensi dan lisensi profesional atau gelar sarjana, dan guru dan dokter derajat. Nah, ciri yang mencolok dari pendidikan Prancis ini yaitu dibandingkan dengan negara lain, yaitu ukuran universitasnya itu kecil itu kan dibanding negara lain ya kan. Misalnya di suatu kota itu tidak seperti di negara-negara lain, universitasnya kecil tetapi memiliki kualitas yang bagus. Nah, jadi sehingga banyak mahasiswa yang ingin di seluruh dunia yang ingin datang ke Perancis gitu ya kan. Lanjut kita ke yang berikutnya, itu peringkat. Jadi waktu di PISA pada tahun 2018, Prancis termasuk dalam peringkat 23. Walaupun dalam peringkat yang 23, tetapi standar membaca, matematik dan sains Prancis di atas rata-rata. Lanjut kita yang ke berikutnya, itu ini dia peta pengembangannya. Jadi ini dengan negara-negara dengan warna merah ini, tingkat standar membaca, matematika dan sainsnya itu di bawah standar. Sedangkan yang kuning ini di atas standar, dan yang hijau ini jauh di atas standar, atau bisa dibilang maju gitu, pendidikan sangat bagus. Dan Prancis di sini termasuk yang warna kuning itu kan, di atas standar itu sudah sangat bagus, sudah cukup bagus.
Lanjut kita ke topik yang kedua, yaitu perbandingan pendidikan Perancis dan Indonesia. Nah, pembangunan sistem pendidikan telah dilakukan sejak akhir abad ke-19, ya kan? Tadi waktu masa Menteri Pendidikan Julius Ferry, seorang pengacara Menteri Pengajaran Publik, ya kan? Dia mewajibkan anak-anak 6 sampai 12 tahun itu ikut belajar. Itu yang tertanam pada undang-undang, ya kan. Undang-undang mereka itu La Loi d'Orientation sur Education nomor 89 sampai 486 tertanggal 10 Juli 1989. Nah, itu dia kayak undang-undang pendidikan di negara Prancis. Sedangkan kalau di negara kita itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lanjut kita bahas dulu sistem pendidikan di Perancisnya ya. Di Perancis, ya kan, pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan di Perancis berlangsung secara sentralistik karena dipengaruhi oleh sistem politik dan sejarah pemerintahan yang berulang kali bersifat sentralistik pula. Nah, maksud dari sentralistik di sini, ini pendidikan dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memajukan pendidikan, gitu kan. Itu Kementerian Pendidikan, Ministry of National Education di Perancis ya, itu kan. Kalau di kita kan Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Budaya kan, Kemendikbud, memiliki peran yang sangat penting gitu dalam memajukan pendidikan yang ada di negara Prancis. Nah, selain itu, pemerintah di negara Prancis ini juga menekankan, sangat-sangat menekankan itu program wajib belajar selama 16 tahun dan itu gratis gitu kan. Dan itu gratis. Nah, itu dia bagusnya di Prancis ini. Rakyat dan pemerintah Prancis memberi kewenangan pada dua majelis nasional representatif, yaitu Majelis Chamber of Deputies yang dipilih langsung oleh rakyat dan kedua Senat yang dipilih oleh Badan Pemilih Electoral College. Nah, jadi dua dewan inilah yang bertanggung jawab atas pendidikan di negara Prancis. Kita masuk ke Indonesia ya kan. Di Indonesia pendidikan juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pada pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta alat mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini dia bagus ya. Salah satu poin positif di sistem pendidikan Indonesia itu mengutamakan akhlak dan sopan santun ya. Karena ilmu tanpa adab itu nol ya kan. Berarti Indonesia juga menjamin warganya kan untuk memperoleh pendidikan yang disediakan oleh pemerintah gitu kan. Kemudian di Indonesia kan selain ditanggung oleh pemerintah pusat, maka pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi karena kita memiliki sistem namanya otonomi daerah gitu kan. Tidak semuanya bisa ditanggung oleh pemerintah pusat, maka ada namanya otonomi daerah. Maka sistem pendidikan itu juga ditanggungkan kepada setiap pemimpin daerah. Lanjut kita akan berikutnya. Nah, ini dah tingkatan pendidikan di Perancis. Kan kalau di Indonesia ada sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian sekolah menengah atas SMA, dan lanjut ke pendidikan tinggi ya kan, ke universitas. Nah, bagaimana di Perancis ya kan? Nah, kan tadi di Perancis sentralisasi ya kan. Sentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis tersebut selanjutnya menetapkan 3 jenjang pendidikan. Ada 3 jenjang pendidikan Perancis, yaitu pendidikan dasar, enseignement primaire, pendidikan menengah, enseignement secondaire, dan pendidikan tinggi, enseignement superior. Hal ini bersama dengan di Indonesia ya kan. Itu ada yang pendidikan prasekolah, PAUD TK, pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP SMA, serta pendidikan tinggi S1, S2, dan S3. Kita masuk ke yang pertama nih, yaitu yang tingkat dasarnya. Nah, pendidikan dasar dimulai dari tingkat taman kanak-kanak atau école maternelle bahasa Perancisnya ya kan, atau prasekolah. Kalau di Indonesia itu PAUD gitu kan, atau PAUD TK. Anak yang telah berumur 2 tahun sudah boleh masuk taman kanak-kanak. Nah, pada pendidikan TK ini anak-anak diperkenalkan praktik hidup secara berkelompok, keterampilan sederhana, dan pengenalan huruf dan angka. Jadi anak-anak di Prancis pada saat mereka umur 2 tahun mereka sudah belajar huruf, angka gitu ya kan. Sudah belajar bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Nah, sistem pengajaran di TK sendiri dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Ini disesuaikan dengan orang tuanya yang pegawai kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu itu libur mereka ya kan di Perancis. Selama anak berada di ruang sekolah tersebut, mereka sepenuhnya berada di bawah asuhan dan bimbingan guru. Mereka diberi makan siang dan mereka diberi istirahat siang gitu kan.
Nah, pendidikan dasar pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 5 tahun. Nah, tadi kan TK tuh, TK kan 2 tahun sampai 5 tahun kan. Nah, pendidikan dasar yang SD-nya itu dimulai dari 6 tahun, ya kan? Dan berlangsung selama 5 tahun. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan cuma 5 tahun, cuma 6 tahun. Kalau di Perancis 5 tahun. Itu ada kelas persiapan atau apa nih? CP1, kemudian kelas dasar 1 itu CE1, kelas dasar 2 C itu, kelas menengah CM1, dan kelas menengah 2 CM2. Jadi cuma ada 5 tingkatan di sini, ya kan. Ibarat kalau di Indonesia cuma sampai kelas 5 gitu. Kemudian lanjut ke yang kedua, itu sistem menengah, ya kan. Yang pertama, pendidikan menengah di Prancis dibedakan menjadi dua, itu college, itu ada SMP-nya kalau di Indonesia, kemudian ada lycée atau setingkat SMA di Indonesia, ya. Nah, pada pendidikan menengah tingkat pertama ditempuh selama 4 tahun. Nah, jadi kan tadi kalau di SD 5 tahun, kan ada kalau di Indonesia 6 tahun. Jadi bedanya kalau di Prancis ini, yang menengah pertama itu selama 4 tahun, ya kan. Dan pada tingkat akhir, anak diberi kesempatan untuk memilih jurusan ke sekolah lanjutan atas. Nah, jadi sebelum mereka masuk ke menengah atas atau ke laisi tadi, anak-anak ini diberikan pilihan untuk mau kemana gitu, bakat mereka kemana gitu kan. Mau ke jurusan mana, ke mesin, ke listrik, ke elektro, atau ke kimia gitu, ya kan. Jadi diberikan pilihan. Nah, pendidikan menengah atas, yang SMA-nya itu dilalui selama 3 tahun, yaitu kelas 1, 2, serta kelas terminal dengan tetap mempertahankan pendidikan fundamental. Nah, sejak tahun pertama ada 3 jurusan, yaitu sastra, ilmu pengetahuan, dan teknik industri atau sains. Ya, kita sudah sama tahu kan kalau Perancis itu terkenal dengan teknik industrinya. Banyak mobil yang tercipta, motor-motor tercipta dari Perancis. Kemudian sekolah profesional sama dengan sekolah kejuruan Indonesia. Ini memberikan pendidikan profesi setelah tamat sekolah lanjutan atau berupa pendidikan praktek dan teori selama 2 hingga 3 tahun. Jadi di Prancis ini tidak hanya teori, mereka lebih memfokuskan ke praktek daripada ke teori apabila mereka sudah sampai ke bagian apa namanya menengah ini, college dan lain sini, ya. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu superior atau pendidikan tinggi. Nah, ini dibagi lebih baik, sekolah tinggi dianggap lebih baik dan populer dibandingkan universitas karena secara umum dipandang jauh lebih efektif. Universitas di bawah Kementerian Pemuda, Pendidikan Nasional dari Z, sedangkan Grand École di bawah Kementerian Teknik sesuai bidang yang ditangani. Nah, jadi dia bagi-bagi nih. Yang di Prancis nih, ada yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan, ini khusus untuk pendidikan gitu kan, ke teorinya. Dan ada yang untuk tekniknya itu ditangani oleh Kementerian Teknis, ya kan. Sesuai jurusan, teknik sipil kah itu, teknik minyak, teknik motor, teknik mobil gitu kan. Dibagi gitu, dijuruskan, jadi nanti sudah mereka memang dapat hasil yang maksimal gitu. Makanya tadi dikatakan kalau walaupun relatif rendah biaya pendidikan di Perancis ini karena sebagian besar ditanggung oleh pemerintahnya gitu, tapi untuk menyelesaikan studi di Perancis ini bisa dikatakan cukup sulit. Oke, lanjut kita ke terakhir, kesimpulan ibaratnya kan, perbandingan pendidikan Prancis dan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia dan Prancis tidak dapat dipersandingkan secara utuh, ya kan. Namun ada beberapa nilai yang dapat diaplikasikan dalam memajukan pendidikan Indonesia. Apalagi Prancis adalah salah satu negara yang maju pendidikannya dan telah menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, yang sudah kita bahas di awal tadi. Prancis juga berhasil menjalankan antara pendidikan dengan lapangan kerja, sehingga tamatan pendidikan dari berbagai tingkatan dapat langsung bekerja sesuai keahliannya. Nah, ini dia kelebihan dari negara Prancis ini. Tamat sekolah, mereka sudah tahu mereka harus ngapain, atau mereka sudah dapat lapangan kerjanya gitu. Lapangan kerja sudah tersedia, jadi mereka langsung kerja. Tamat studi, langsung kerja gitu. Sudah terjamin gitu ibaratnya kan. Kalau di Indonesia kan tamat, ibaratnya kalau nambah sarjana itu nambah pengangguran gitu, ibarat bahasa kasarnya kan. Selanjutnya Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan Prancis untuk menyusun sistem pendidikan yang lebih baik. Mungkin kita bisa mencontoh sistem pendidikan dari Prancis tadi, sehingga pendidikan di Indonesia bisa lebih bagus ke depannya. Itu sih harapan dari kita, ya kan. Semoga lebih bagus Indonesia. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
unzur maqala wa la tanzur man qala wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.